Oke Tribuners, jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan. Kali ini kita berkunjung ke tempat yang sangat spesial bersama narasumber yang juga spesial. Bersama saya sudah ada Kepala SPN Polda Jambi, Pak Kombes Pol Novriko Siregar. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Oke. Selamat datang di SPN Polda Jambi. Siap. Terima kasih atas waktunya nih, Bang. Ya. Jadi Tribuners, sekarang kita ada di SPN Polda Jambi yang ada di Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi. Lingkungannya begitu asri saya lihat, Bang. Ya. Berapa luas? Untuk luas SPN kita ini seluas 28 hektar. Yang cakupannya 50% itu sudah dipergunakan, jadi masih ada sisa 50% lagi tanah yang memang belum kita garap untuk dibangun fasilitas. Ya, itu pengembangan ke depannya. Oke. Tapi sebelum kita bicara mengenai SPN lebih jauh, mungkin Abang bisa cerita nih, Bang, karir kedinasan Abang di Polri lah, Bang. Oh, baik. Hingga sampai akhirnya di sini. Saya kebetulan dilahirkan di Nandro Aceh Darussalam, besar di Jakarta. Selesai tamat sekolah, saya melanjutkan pendidikan di Akpol Semarang. Jadi angkatan 1995. Penugasan saya pertama itu di Kalimantan Timur. Setelah itu penugasan kedua di Nusa Tenggara Timur. Penugasan ketiga di Bangka Belitung. Dan inilah penugasan saya yang keempat di Polda Jambi. Bangka Belitung, Kapolres, Bang, ya? Kapolres di sana. Kapolres, oke. Sudah lumayan panjang ya, Bang, ya? Lumayan panjang. Di sini sejak berapa lama, Bang, ya? Dari tahun 2018. 2018. Jadi pada saat itu SPN ini masih berpangkat AKBP dan Polda Jambi masih tipe B. Ya, oke. Berarti seiring perubahan naik kelas tipe Polda, SPN pun ikut berubah. Berarti, Bang, ya? Jadi seiring berubahnya tipe Polda, satker-satker yang tadinya dijabat oleh AKBP dengan sendirinya akan naik menjadi KBP. Iya, benar-benar. Oke, bisa cerita sedikit, Bang, mengenai riwayat SPN ini sendiri, Bang, perjalanannya, Bang? Baik, SPN Polda Jambi yang berada di Desa Pondok Meja didirikan mulai pertama kali dibangun itu di tahun 2003. Dan diresmikan di tahun 2004. Dan seiring bertambahnya usia, perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, termasuk juga ada beberapa bantuan-bantuan yang diterima oleh SPN, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik yang kita laksanakan di sini. Sampai dengan sekarang ini fasilitas yang kita punya untuk gedung utama yang di depan kami ini, ini satu unit. Di belakang kita ini ada gudang bekum dan ruang pertemuan Kayu Aro dan Sultan Taha. Untuk jumlah barak kita ada 9 barak dengan kapasitas 500 siswa. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan prokes kita jadikan dibuang setengah itu jadi 50, jadi 250. Untuk jumlah kelas kita ada 15. Yang masing-masing memiliki kapasitas daya tampung itu 25. 25. Itu sudah sesuai dengan prokes yang sekarang kita laksanakan. Ada beberapa gudang-gudang termasuk sarana ibadah masjid, gor, termasuk juga ada perpustakaan, poliklinik, dan sarana pendukung yang lain. Artinya memang sudah nanti siswa di sini tinggal belajar lah, Bang, dibina. Tinggal belajar, kita bentuk, kita masukkan ilmu, kita berikan pengetahuan, baik sikap, mental, disiplin, attitude, semuanya kita berikan. Harapannya mereka menjadi polisi yang presisi. Siap, presisi. Kalau sekarang, Bang, ini sedang ada siswa dari, Bang? Iya. Siswa dari Polda Jambi saja atau ada dari untuk tahun 2020, tahun anggaran 2020, siswa yang kita didik ini ada 216. Yang tentunya ini merupakan hasil rekrutan yang terbaik yang kita terima. Dan kebetulan sekarang ini mereka sedang melaksanakan lajah, salah satu proses
dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan yang mereka terima selama mereka ada di sini. Mengingat Latja ini sebetulnya dilaksanakan di luar, di Polres-Polres, namun dengan kondisi pandemi atas petunjuk dari lembaga pendidikan di Jakarta, dilaksanakan di dalam SPN. Oh, itu ya salah satu yang berubah akibat pandemi, Bang, ya? Betul. Jadi kita harus modifikasi kurikulum lah. Betul. Bukan modifikasi, memang mengikuti petunjuk dari kurikulum dari Lemdik. Oke. Berarti seharusnya mereka sempat ditugaskan di Polres harusnya. Jadi kita simulasikan seperti di sini. Betul. Ya, jadi makanya kita simulasikan seakan-akan mereka berada di kesatuan Polres. Oke. Ya memang kita mengakui mereka tidak bisa langsung merasakan realita pada saat mereka berdinas. Seakan-akan seperti apa itu tidak bisa mereka rasakan. Bang, kalau dikatakan SPN ini adalah kawah Chandra di muka untuk membentuk polisi presisi, bisa dikatakan seperti itu? Iya, betul. Jadi mereka dicetak dari yang tidak tahu apa-apa menjadi mengerti dan paham bahwa tugas Polri itu cukup berat sebagai pelindung, pengayom, pelayan, bahkan penegakan hukum yang di dalamnya itu dia memiliki kewenangan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mendidik mereka supaya bisa mereka itu menggunakan kewenangannya dengan tidak menyalahi aturan bahkan hak asasi manusia. Nah, itu perlu ya semuanya terangkai mulai dari sarana prasarana, terus paragadiknya, kurikulumnya. Nah, semuanya itu tujuannya untuk mencetak anggota Polri yang siap menghadapi tuntutan dan kemauan masyarakat di kedepannya. Di sini membentuk kepolisi ya, polisi yang memang diharapkan seperti tadi humanis, mengayomi. Apa, Bang, sebenarnya tantangan sendiri bagi Abang sebagai kepala SPN ataupun mungkin tenaga pendidik di sini? Tantangan untuk apa sih tantangannya? Tantangan kita lebih terutama terkait dengan kondisi pandemi. Karena dengan sendirinya itu merubah pola-pola yang memang sudah sering dilakukan, yang sudah dilaksanakan sekian tahun, dirubah dengan situasi seperti ini. Dan kita coba untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ya, salah satunya sekarang ini dengan situasi prokes 5M itu sudah kita berlakukan. Dan kita coba untuk bisa mereka menjadi salah satu pionir. Jadi pada saat mereka keluar, mereka sudah terbiasa dengan hal prokes, jadi tidak perlu kaget lagi, justru mereka bisa menjadi agen perubahan lah. Nah, itu. Ya, kita mengakui kayak olahraga. Olahraga. Nah, ini mereka tidak bisa lagi harus sama-sama berteriak, itu harus diatur, jaraknya diatur, larinya juga diatur. Apalagi di dalam barak masih betul. Nah, jadi semuanya serba harus memenuhi. Jadi ini ada zona-zona, jadi kita bikin sesuai dengan petunjuk seperti yang itu ada warna kuning. Oh iya, tadi saya lihat di depan ada warna kuning tadi ya. Jadi sudah per zona. Jadi tidak bisa semua orang masuk. Tidak bisa semua orang masuk. Nah, jadi kita asumsikan zona barak itu adalah zona hijau yang memang bebas COVID. Nah, mereka kalau umpamanya di asrama itu zona merah, jadi bukan berarti mereka tidak bisa masuk, tetapi tingkat kewaspadaan mereka itu harus lebih tinggi. Nah, begitu termasuk juga di masjid yang biasanya bisa berjamaah, sekarang ini sudah diatur sedemikian rupa. Perwakilan saja sekarang yang sembahyang itu, sisanya sembahyangnya di barak. Nah, jadi begitu. Penyesuaian. Keselamatan bersama, Bang. Betul. Ya? Oke. Jadi kalau boleh tahu, Bang, sehari-hari para bintara lah, Bang, ya? Bintara. Ini apa kegiatan? Misalkan mulai dari pagi bangun jam berapa, terus apa lagi dilakukan sampai tidur lagi tuh? Mereka bangun jam 5. Jam 5 mereka sudah olahraga itu. Olahraga kurang lebih sekitar setengah jam. Jam 6:30 mereka sudah persiapan untuk makan pagi.
Setelah makan pagi mereka melaksanakan cek ukur suhu. Oh, masih Ukur terus, suhu oke. tetap itu karena salah satu prokes yang memang harus ya. kita ikuti. Ukur suhu, setelah itu dicatat itu, jadi setiap hari dicatat. Oh, jadi tidak sekedar diukur, Bukan sekedar diukur, dipantau, jadi pantau. ada kita sudah tunjuk dari mereka sendiri untuk membantu petugas poliklinik. Jadi namanya siapa, jadi peleton ini ya dia ukur, ada dicatat, ukur catat. Oke. Jadi kita betul-betul lihat kondisi kesehatan karena biasanya kalau pandemi itu diawali dari panas yang Suhu. suhu. Oke. Setelah itu mereka baru kuliah. Perkuliahan itu mereka belajar sampai jam 12. 12. Nah, mengingat situasi pandemi, jam 2 diteruskan lagi. Jadi istirahat, makan siang, jam 2 dilanjutkan dengan perkuliahan sampai dengan jam 5:15. Setelah itu kegiatan pola pengasuhan. Pola pengasuhan, selesai pola pengasuhan, jam 7 malam itu mereka makan, jam 8 itu ada pelajaran. Nah, pelajaran sampai jam 10. Nah, setelah selesai jam 10 dilanjutkan dengan apel malam. Nah, begitu seterusnya. Berarti namanya sekolah berarti tetap kita ada membuat semacam rapor memang ini siswa terbaik itu tetap ada. Jadi karena untuk angkatan mereka ini kan sempat dirumahkan karena situasi pandemi. Nanti tetap ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Kita tentukan siapa yang menjadi yang terbaik gitu ya. Oke. Siap. Bang, SPN tadi sebagai pembentuk polisi berarti instruktur tenaga pendidik juga apakah ada akan didatangkan dari luar atau masih tetap dari Polda Jambi? Jadi untuk SPN ini adalah pendidikan vokasi, pendidikan keahlian dia. Jadi memang tenaga pendidiknya itu memang dari internal kepolisian. Kebetulan kita memang ada gadik-gadik atau tenaga pendidik yang memang secara fungsional mereka bertugas untuk sebagai tenaga pendidik. Tetapi ada juga staf dari SPN ditunjuk menjadi gadikan. Jadi tujuannya sama seperti kayak pendidik. Mereka juga membantu para gadik tenaga pendidik itu untuk mentransfer ilmu. Nah, tujuannya apa ya? Supaya kekurangan keterbatasan tenaga pendidik itu bisa kita tutupi dari staf kita. Oh, siap. Ini sudah angkatan keberapa Bang ya? Angkatan sekarang ini angkatan ke-19. 19 ya. Angkatan ke-19 tahun anggaran 2020. 2020 tadi, oke. Kalau dari luar ada Bang, dari Polda mungkin Polda lain full misal kebanyakan ya SPN terus. Jadi untuk dari Polda lain memang belum ada sampai dengan tahun 2020. Tapi kita ada informasi dari Lemdik kemarin datang tim menyampaikan SPN Polda Jambi ini kedapatan 144 direncanakan 144 siswa dari saudara-saudara kita di Papua. Oh, Polda Papua, oke. Ya, kita sudah mengambil langkah kemarin, tim sudah datang dari Lemdik, sudah ketemu dengan Bapak Kapolda, menyampaikan maksud dan tujuan. Termasuk juga tim dari Lemdik ini sudah berdiskusi dengan instansi-instansi terkait, mengingat SPN Pondok Meja ini di daerah Kabupaten Muara Jambi. Sudah mengundang mulai dari Forkominda, termasuk tokoh-tokoh agama, pemuda, termasuk juga tokoh-tokoh dari Papua. Nah, kita minta saran masukan, termasuk juga mereka memberikan saran, dan kita juga menyampaikan ada rencana dari Lemdik untuk mendidik saudara-saudara yang dari Papua. Artinya kita sudah mempersiapkan untuk itu tadi Pak? Betul. Nah, kita mempersiapkan sarana prasarana termasuk juga para gadik dan mungkin kurikulum itu tinggal kita tunggu dari lembaga pendidikan. Oke. Mungkin ini kita sudah mendekati segmen-segmen akhir. Ini pertanyaan agak menyentil mungkin Bang, bukan menyentil sih. Biasanya apa sih Bang? Namanya sekolah ya Bang. Sekolah itu kan kadang ada siswa yang prestasi, ada yang biasa, ada yang baik, ada yang nakal lah tanda kutip. Apa sih biasa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para yang
minor lah mungkin kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang tahun angkatan ini memang tidak terlalu signifikan ya. Maksudnya kesalahan-kesalahan seperti layaknya siswa, ya mereka mungkin tidak ada kesalahan yang sifatnya fatal. Ya. Semuanya ya hanya pelanggaran ringan ya, contohnya bangun terlambat, terus lupa membawa buku, nah, itu aja ya. Tapi kalau pelanggaran yang sifatnya berat itu minor lah yang kecil, yang alfa ya. Kalau mungkin terakhir, apa mungkin ada yang abang ingin sampaikan lah kepada Tribunnews mengenai polisi atau apapun itu, silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jambi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan Tribunnews yang sudah meliput dan mengekspos SPN kami. Kami berharap Tribunnews tetap semakin jaya memberitakan informasi terkait dengan Provinsi Jambi, dan kami berharap Tribunnews juga bisa memberitakan terkait dengan proses rekrutmen mungkin. Ya kami selaku pendidik personil anggota Polri mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Mari sama-sama kita untuk menjaga ketertiban, ya keamanan dalam situasi prokes yang sekarang ini sedang kita jalani bersama. Itu aja, Bang. Itu aja. Terima kasih. Bang, terima kasih perbincangan santai dan singkat kita. Semoga bisa menambah wawasan masyarakat Tribunnews mengenai seperti apa sih kehidupan di dalam SPN, seperti apa sih tentang pembentukan polisi ya. Oke Tribunnews, demikian perbincangan singkat kita kali ini. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.